Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan berkenan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan subuh kita pagi hari ini diganjar sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai subuh yang mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antaranya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia insyaallah akan diganjar seperti telah melaksanakan salat malam semalam suntuk. Salat malam tidak henti-hentinya dari habis isya sampai jelang subuh. Kemudian Nabi juga bersabda, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan subuh berjamaah di masjid, tentunya dia mendapatkan dhimmatillah. Dhimmah itu artinya jaminan, ya, dari Allah SWT. Menurut syarah, fi dhamanillah wa fi amanillah. Baik jaminan kesejahteraan, dhaman Allah, jaminan kesejahteraan, asuransi dari Allah tanpa bayar premi. Bayarnya cuma sholat subuh berjamaah. Wa fi amanillah, dan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terakhir, siapa yang sholat subuh berjamaah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan untuk kita yang melaksanakan subuh berjamaah. Dalam doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku dalam subuh pagi harinya. Mudah-mudahan tiga keutamaan sholat subuh itu selalu kita
terngiang ya dalam benak kita, bahkan sudah masuk ke back mind kita, sehingga kita terus bersemangat melaksanakan subuh berjamaah dan mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, kawan kita selalu subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya akan sampaikan beberapa ayat tentang Fir'aun dan kedaliman-kedalimannya. Rupanya tokoh Fir'aun ini cukup banyak ya di dalam Al-Quran. Saking banyaknya saya yakin gak akan bisa selesai ya dibahas, dikaji pada kesempatan pagi hari ini. Namun kita coba untuk buka tafsir-tafsir seadanya, semampunya, sesuai dengan ketersediaan waktu. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Yakin saya bapak-bapak hafal surah Al-Baqarah ayat 49. Kami termasuk di juz 1 yang insya Allah kita semua yang biasa baca Al-Quran tentu hafal ya. Tapi kita akan lihat tafsirnya ya. Ini sebagai ayat yang pertama yang mengandung kata Fir'aun. Ini jadi saya cuma kutipkan beberapa atau cukup banyak nih ayat yang mengandung kalimah atau kata Fir'aun ya. Saya yakin bapak-bapak sudah paham Fir'aun itu siapa ya. Terutama dalam ayat Quran adalah Fir'aun adalah penguasa Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 49 berfirman, wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa id najjaynakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian, min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, yasumunakum, yang telah menimpahkan kepada kalian su'al adzab, siksa yang sangat buruk, yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak lelaki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, perempuan-perempuan kalian, wa fi dzalikum, dan di dalam keadaan kalian yang seperti itu bala'un, adalah merupakan bala, ujian, mir rabbikum adzim, dari Tuhan kalian yang maha agung ya. Kita coba lihat tafsirnya ya. Di dalam tafsir Jalalain, wadzkuru id najjaynakum, dan ingatlah ketika najjaynakum, kami selamatkan kalian, ai aba'akum, yaitu bapak-bapak kalian, wal khitab bihi wa bima ba'dahu lil mawjudin fi zamanin nabiyina bima an'amallahu ala abaihim tazkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minu. Jadi khitab atau seruan ayat-ayat Allah SWT ini
lil maujudin fi zamanin nabiyina, adalah ditujukan kepada orang-orang yang ada, yaitu Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Watskuru, ingatlah. Siapa yang disuruh mengingat? Yaitu Bani Israel pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Disuruh ingat apa? Bima an'amallahu ala abaihim tazkiran, yaitu untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada bapak-bapak mereka, yaitu kaum Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa, yang hidupnya tertindas oleh kekuasaan Fir'aun, penguasa Mesir. Karena Bani Israel itu menjadi bangsa yang tertindas, terjajah, ya, terhegemoni oleh penguasa Mesir di bumi Mesir. Mendapatkan nikmat Allah yaitu diselamatkan dari apa itu su'al adab, yaitu dari apa yang dilakukan oleh keluarga Fir'aun. Maksudnya di sini adalah Fir'aun dan bala tentaranya yang melakukan apa? Tindakan kezaliman berupa apa? Yasumunakum su'al adab. Yasumunakum maknanya yudhiqunakum, merasakan kepada kalian su'al adab, yaitu azab yang buruk, asyadduhu, yang paling keras, adab yang paling keras. Wal jumlah hal min dhamiri najjainakum, dan jumlah atau kalimat sesudahnya ini adalah merupakan hal, menjelaskan keadaan dari domir dari najjainakum, dari kalimat utamanya yaitu najjainakum, ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Siapa kalian di sini? Abaakum, bapak-bapak kalian, bapak moyang kalian, yaitu Bani Israel di zaman Nabi Musa. Jadi Bani Israel di Madinah di zaman Nabi Muhammad disuruh mengingat nasib nikmat Allah yang menimpa Bani Israel di zaman Nabi Musa, yang jaraknya tentunya ribuan tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Isa aja 600 tahun. Di atas Nabi Isa alaihissalam masih ada nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Isa itu kan hidup semasa dengan Nabi siapa? Yahya, Zakaria. Kemudian di atasnya nanti masih banyak nabi, di antaranya ya yang terkenal ada Nabi Sulaiman. Sebelum Sulaiman ada Nabi Dawud. Sebelum Dawud ada Tolut. Itu kisah dalam Al-Quran ya. Tolut pada zaman Nabi Daniel ya. Terus baru kemudian Nabi Musa. Jadi ribuan tahun disuruh mereka mengingat nikmat Allah pada nenek moyang mereka. Untuk apa? Liyu'minu, agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada Quran
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nenek moyang mereka dari kekejaman ali Fir'auna, ya, wa id najjainakum min ali Fir'auna. Ya. Jadi di sini kita bahas sedikit tentang kekejaman Fir'aun. Yang kita kaji adalah tentang Fir'aun dan kedalimannya. Pada ayat berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 103, summa ba'asna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi fadzalamu. Jadi kita lihat letter luck-nya ya. Allah menyatakan summa ba'asna min ba'dihim Musa, kemudian kami utus setelah mereka, setelah kaum mereka Musa, kami utus Nabi Musa bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat kami, ila fir'auna, kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ya, dan kroni-kroninya yang telah membuat kezaliman kepada Bani Israel, yang sudah kita uraikan sedikit tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 49. Surah Al-A'raf ayat 103 secara letterlek Allah menyebut bahwa Nabi Musa telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ayat-ayat Allah, dengan membawa mukjizat Allah ila fir'auna wa malaih fadzalamu biha, ternyata mereka melakukan kezaliman. Apa ini kezalimannya? Kita lihat dulu dalam tafsirnya. Surah Al-A'raf ayat 103. Fadzalamu diartikan oleh Imam Jalalain kafaru, kafir. Mereka telah menolak ayat-ayat sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat di sini. Summa ba'asna min ba'dihim ay ar-rusul al-matskurin. Jadi rasul-rasul sebelumnya ya. Musa, kami utus Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami at-tis'ah, ada 9 mukjizat Nabi Musa. Yang terkenal tentu tongkatnya ya. Ila fir'auna wa malaih, kepada Fir'aun dan malaknya, qaumi dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya, paling tidak Fir'aun dan bala tentaranya, karena yang ditenggelamkan di Laut Merah adalah Fir'aun dan bala tentaranya yang jumlahnya kurang lebih 100 atau 200 ribu orang di zaman Nabi Musa, bukan di zaman sekarang loh ya. Di zaman sekarang 200 ribu tentara gede enggak? Gede, banyak. Apalagi di zaman Nabi Musa, gede banget. Tapi semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah ngasih contoh di dalam Al-Quran, Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, kira-kira tentara penguasa lain
dan tentara bangsa lain selain Fir'aun tapi mengerjakan perbuatan serupa Fir'aun, kira-kira bisa nggak ditenggelamkan? Bisa nggak kira-kira ditenggelamkan oleh Allah? Sangat bisa, dan sangat mudah bagi Allah menenggelamkan manusia. Kita sudah dikasih contoh oleh Allah SWT. Kejadian 26 Desember tahun 2004. Ada kejadian apa? Desember loh, sekarang ini bulan apa? Desember, hati-hati. Untung kita pagi ini ngaji ya, dan bahasnya tentang Fir'aun. Jadi jangan ada tentara-tentara dan penguasa yang seperti Fir'aun. Di mana? Di mana saja di seluruh dunia. Hati-hati. Kita udah dikasih contoh. Bahkan boleh dikatakan di bumi terbaik di Indonesia tahun 2004, yaitu di Serambi, Mekah. Aceh, Darussalam. Orang-orang memang nggak nyebur ke laut, tapi air lautnya yang ke daratan, bahkan berkilo-kilo. Jutaan orang diterjang air dan ratusan ribu orang meninggal. Ini harus diingat. Cuma orang Indonesia ini gampang lupa dan gampang memaafkan Fir'aun dan bala tentaranya. Gampang sekali orang Indonesia itu melupakan, dan bagusnya gampang memaafkan. Setelah itu didolimi lagi ya. Nah, ini kita kaji untuk kita ingat. Kemudian Allah menyatakan fadolamu, Jalalain mengatakan kafaru. Dolim itu ternyata tidak hanya fisik. Kufur kepada ayat-ayat Allah itu oleh Allah disebut fadolamu. Kezaliman Fir'aun dan bangsanya adalah telah kufur kepada ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika tongkat Nabi Musa sebagai salah satu di antara mukjizat Nabi Musa menghabisi ular-ular sihir dari para tukang sihir, sehingga membuat para tukang sihir tersadar bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ini bukan sulap, bukan sihir, tetapi betul-betul mukjizat dari Allah Rabbul Alamin. Maka para tukang sihir itu langsung menyungkurkan dirinya ke bumi dan mengatakan amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Ternyata Fir'aun gak ikut sujud, Fir'aun gak ikut beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Fir'aun malah mengucapkan kata-kata amantum qabla adzantukum. Kenapa kalian beriman kepada Musa sebelum saya kasih surat izin beriman? Jadi itu maknanya Fir'aun telah membuat kefir. Kalau di sini kepres, di sana kefir, keputusan Fir'aun bahwa para tukang sihir yang sudah beriman ini telah melakukan kesalahan besar, yaitu apa? Beriman tanpa izin.
Jadi ada surat izin beriman. Beriman tanpa izin melanggar kefir. Lalu diancam oleh Fir'aun. Hukuman untuk kalian yang melanggar kefir adalah akan kami berikan hukuman mati berupa kami potong tangan dan kaki kalian dengan saling silang. Tangan kanan dipotong dan tangan kaki kiri dipotong. Tapi alhamdulillah mukmin yang baru beriman lantaran melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat Allah pada Nabi Musa, mukmin itu dibuka, tabir gaibnya dibuka. Setiap orang yang mau meninggal, tabir gaib dibuka dan mereka tersenyum. Maka mereka bisa berkata, faqdi ma anta qad, silakan Tuan Fir'aun, Anda mau memutuskan apa saja untuk kami, silakan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, engkau hanya bisa menghukum kami di dunia, di akhirat nggak bisa dihukum. Karena Fir'aun masih berkuasa, dihukum itu. Mukmin yang baru beriman, mantan tukang sihirnya, dihukum semuanya. Tapi mereka menghadapi hukuman dengan tersenyum. Makanya kalau ada jamaah Al-Hidayah yang terkena COVID, berapa orang Pak yang terkena COVID? Hah? Nggak ada. Kalau ada, saya kasih bekal. Karena saya semalam ketemu orang yang agak paranoid gitu, karena dia nengok temennya udah cipika-cipiki, kemudian ternyata yang ditengok temennya yang dikira sakit, ya flu biasa lah, cipika-cipiki, terus diumumkan bahwa temennya itu positif COVID-19. Takut dia, gimana saya ini, katanya. Tenang aja, hadapi COVID dengan senyuman, karena COVID itu memang azab Allah. Ila mayyasha, kata Nabi, tapi warahmatun lil mu'minin. Anda beriman, gak usah takut sama COVID ya. Kenapa? Dia itu rahmatun lil mu'minin. Jadi yang kena COVID itu harus bersyukur. Kenapa? Dapat rahmat Allah. Iya. Saya mau tanya, apa ucapannya orang yang kepada orang mati, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita sebutkan ya kan, telah kembali ke rahmat Allah, gitu kan? Lah ya ngapain takut dong kembali ke rahmat Allah? Kalau kembali kepada azab Allah, nah itu naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kembali ke rahmat Allah, alhamdulillah. Jadi nggak perlu takut dengan COVID ya. Yang penting pemahaman kita. COVID itu takdir Allah, sebagaimana taun kata Nabi, takdir Allah. Nggak mungkin terkena taun kecuali illa ma kataballahu lahu, kecuali telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Terus kalau kena COVID bagaimana? Ya yakini itu merupakan ketentuan Allah. Dan tidak mungkin mati orang yang terkena COVID kecuali yang sudah ditulis oleh Allah bahwa orang itu mati kena COVID tanggal sekian. Kalau nggak ditulis oleh Allah, ya nggak mati. Terus yang mati itu buruk apa baik? Baik.
Covid-nya itu baik-baik Indonesia, alhamdulillah ya. Gubernur DKI yang soleh dengan banyak prestasi telah mengumumkan kena Covid, betul gak? Ketua PBNU Kiai Haji yang hafal Quran, hafal hadis, hafal silsilah ya, sekalipun ya banyak juga orang Indonesia yang nggak suka sama dia ya. Nah, tapi Covid baik gitu, nyamperin dia ya. Kalau dia hadapi dengan pemahaman yang benar, nggak usah takut. Artinya apa? Tinggal tunggu Allah buka tabir apa enggak. Kalau Allah buka tabir gaib, nah pertanda bakal kesono itu. Cuma ngerinya pas dibuka itu gambarannya surga apa neraka, itu aja. Kalau surga senyum, neraka terbelalak matanya. Nah, mudah-mudahan kita yang belum kena berdoa, ya Allah mudah-mudahan tabir gaibmu memperlihatkan padaku surga. Sebagaimana kita berdoa, ya kan? Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Udah itu aja dibanyain doanya, nggak usah takut ya. Kalau takut akhirnya nggak kerja akhirnya nggak dapat duit akhirnya imunitas menurun. Imunitas menurun, disamperin Covid, koid gitu. Jadi jangan takut ya sama Covid, Pak. Apa fadolamu menurut Ibnu Abbas? Nih saya kelihatan nggak Pak? Ini ya, saya nggak sempat masukin ke PowerPoint, tapi kelihatan ya. Fadolamu menurut Ibnu Abbas, fajahadu bil ayat. Fir'aun dan bangsanya telah menolak ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu menurut Ibnu Abbas. Jadi kufur itu dolim. Kita selama ini kan kalau dolim itu cuma fisik. Baik, kita lihat lagi ayatnya. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna qaumahum qahirun. Ini bagaimana tanggapan Fir'aun kepada Musa dan bangsanya yaitu Bani Israel. Ternyata tanggapannya negatif ya. Stereotip ini Fir'aun dan bangsa Mesir ini. Bangsa Mesir itu maksudnya sekarang ini sisa-sisanya adalah Kipti, Koptik ya, kemudian mereka menjadi Kristen terakhir itu ya. Itu sisa-sisa Fir'aun itu, Kipti itu. Kalau Mesir yang lain tuh orang Arab semua ya. Jadi waqala al-mala'u min qaumi Fir'aun, berkata bangsa Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu ya, hati-hati loh Musa dan kaumnya, liyufsidu fil ard, mereka ini merusak bumi, maksudnya merusak
Mesir. Nah, hati-hati dengan orang yang suka mengatakan bahwa oh, si fulan, kelompok fulan ini merusak NKRI, kita NKRI harga mati. Padahal yang ngomong gitu tuh yang tukang rusak sebenarnya. Tapi umat Islam dibilang akan merusak NKRI. Padahal yang mengkonsep NKRI itu adalah almarhum Dr. Muhammad Nasir, Perdana Menteri Indonesia. Beliau adalah pimpinan Partai Masyumi. Waktu itu Partai Masyumi adalah partai papan atas, sehingga pimpinannya pernah menjadi Perdana Menteri. Indonesia yang tercabik-cabik dalam negara RIS, entah berapa puluh negara waktu itu, dipersatukan kembali dengan mosi integral yang dikeluarkan oleh M. Nasir, akhirnya menjadi NKRI. Tiba-tiba akhir-akhir ini ada orang-orang yang mengklaim bahwa mereka penjaga NKRI dan anak keturunan Masyumi, dibilang mereka ini anti NKRI, akan merusak NKRI dan lain-lain. Opo tumon kan begitu. Udah gayanya menuduh-nuduh itu seperti dalam surah Al-A'raf ayat 127 ini, bahwa kaumnya Fir'aun itu mencap Nabi Musa dan kaumnya itu adalah merusak bumi Mesir, ya. Dan mereka terutama ini lingkaran dalam istana Fir'aun, ya, dari golongan kelompok kepala staf kefir'aunan, ya, gitu. Itu, ya, mereka yang punya buzzer Fir'aun, ya. Nah, di antara kontennya buzzer Fir'aun ini Al-A'raf 127. Zalim mereka kepada Nabi Musa dan kaumnya. Apa yang kemudian mereka katakan? Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Keputusan politik kita adalah kita akan bunuh anak-anak mereka dan kita biarkan anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan perempuan mereka. Wa inna fauqahum qahirun. Kita adalah kaum yang berkuasa, kami yang berkuasa secara sah, telah ditetapkan oleh KPU kefir'aunan. Nah, gitu kira-kira. Ini makna dari Al-A'raf 127. Ini Quran ini menggambarkan bagaimana peristiwa sampai Nabi Musa dan kaumnya dizalimi, dibunuh, dilakukan genocide, terakhir dikejar, ya. Fir'aun minta kepada Musa minta kepada Fir'aun, udah jangan dibunuhi bangsa saya, biar saya bawa keluar dari bumi Mesir. Tidak, Fir'aun karena gosokan dari tim kepala staf kefir'aunan, ya, nah, itu disebut malak, itu maksudnya wa malaihi itu, ya, kelompok tim kepala staf kefir'aunan. Nah, saya nggak bicara Indonesia, ya, saya bicara kemesiran, ya, gitu. Nah, kalau saya bicara Indonesia nanti masuk lagi, ya, gitu.
Ini sejarah itu selalu berulang ya. Kita perlu ya mempelajari ini supaya kita ya sadar dan waspada ya. Jam berapa ininya suruknya? Belum ya? Ya, kita berhenti jam berapa? 5:30 aja ya. Ya. Seru sebenarnya ini ayat-ayatnya ya. Nah, kita sedapatnya aja ya. Karena keputusan politik daripada Fir'aun berdasarkan gosokan-gosokan ya, dari lingkaran-lingkaran dalam, inner circle ya, yang bekerja untuk menjaga kekuasaan Fir'aun. Mereka keputusannya adalah sanuqatilu, akan kami bunuhi ya, dilakukan genosida khusus laki-laki dari Musa dan kaumnya, baik yang tua renta sampai yang bayi-bayi pun dibunuhi, dibiarin yang perempuan-perempuan ya, supaya bisa jadikan budak ya. Allah berfirman, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha' min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Surah Al-A'raf 128. Musa berkata kepada kaumnya, ini tugas pemimpin ya, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kalian kepada Allah, istighosahlah. Jadi kalau suatu zaman di mana umat ini akan dizalimi besar-besaran oleh Fir'aun dan bala tentaranya, istighosah, minta tolong pada Allah. Wasbiru, dan sabarlah, sabar. Jadi jangan bergeming dari akidah, jangan bergeming dari ajaran Allah dan Rasulnya. Innal arda, sesungguhnya bumi, lillah, milik Allah. Bumi bukan milik Fir'aun. Bumi bukan milik Fir'aun wa malaihi dan penguasa-penguasa yang melingkupinya, melingkarinya, bukan, tapi milik Allah. Bumi bukan milik istana, bumi bukan milik Taipan, bumi bukan milik partai-partai, bumi bukan milik asing dan asing, tapi bumi milik Allah. Itu pelajarannya. Yurisuha mayyasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Allah akan mewariskan, Allah akan memberikan kekuasaan untuk bumi itu kepada hamba-hambanya. Mayyasha, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang muttaqin. Ayat selanjutnya, qalu udina min qabli an ta'tina min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum
ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayandura kaifa ta'malun. Kaumnya udah situasi yang sudah mengerikan. Kalau kita hari ini masih belum sampai taraf mengerikan sebenarnya. Kaumnya Fir'aun ini sudah banyak yang dibunuh, sudah gemeteran terus ini, karena sewaktu-waktu kepala bisa lepas dari badan, ditebas lehernya. Kayak ngerinya orang sekarang kalau sudah badan suhu tubuh lebih dari berapa? 37 ya, udah ngeri ya. Ngerinya bukan didatangi malaikat Israel, ngerinya didatangi oleh malaikat yang pakai APD. Malaikat kalau pakai APD takut kita ya. Apalagi sambil ada nguing. Malaikat APD-nya didampingi oleh malaikat baju hijau dan malaikat baju coklat. Wah, udah ngeri itu ya. Apalagi yang didatangi itu ketua DKM. Waduh, ngeri banget ya. Ini zaman sekarang. Ini gambaran apa yang di zaman Fir'aun dulu bisa terjadi juga zaman sekarang ya. Ya Allah. Kata Nabi Musa, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, semoga Tuhanmu menghancurkan musuh-musuh kalian, wa yastakhlifakum fil ard, dan memberikan kekuasaan kepada kalian, fayanduru kaifa ta'malun, lalu Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsin minas samarat la'allahum yadhakkarun. Ternyata Fir'aun tuh nggak langsung tiba-tiba bisa melaksanakan keputusan politiknya, yaitu melakukan genosida kepada Bani Israel. Enggak, dikasih azab oleh Allah. Fir'aun itu dan bala tentaranya dikasih azab sebelum ditenggelamkan di Laut Merah, itu kasih azab dulu. Apa azabnya? Dikasih kelaparan. Ya, nggak tahu kalau Fir'aun zaman sekarang dikasih apa, saya nggak tahu. Kita lihat aja berikutnya ya. Kalau duit sudah nggak ada, pusing juga ya. Kalau Fir'aun udah nggak bisa menggaji ya seluruh stafnya, bala tentaranya, polisi-polisinya, Fir'aun ngeri juga itu ya. Wa naqsim minas samarat ya, dan diberi kekurangan dalam hal samarat ya, tanaman-tanamannya pada mati, nggak ada yang tumbuh, nggak ada buah-buahannya. Itu merupakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ditolong lagi sebenarnya. Nanti kalau kita kapan-kapan kita berdalam lagi. Oleh Nabi Musa berdoa pada Allah agar dihilangkan itu kelaparan itu. Tapi ya kembali, Fir'aun itu ternyata tidak tahu bersyukur. Udah Nabi Musa berdoa, kemudian dikembalikan ya, ternyata tetap aja Musa dan kaumnya dizalimi. Sampai akhirnya Musa minta pada Fir'aun, udah lepaskan kaumku, aku akan bawa keluar dari Mesir. Dikejar sampai Laut Merah, akhirnya ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau kita udah baca Quran seperti itu, nggak usah takut dengan Fir'aun dan bala
tentaranya. Karena apa? Ujungnya sama, yaitu apa? Mati. Ujung dari kehidupan adalah apa? Mati. Fir'aun pun akan mati. Malaknya, kepala staf kefir'aunan juga akan mati. Bala tentaranya akan mati. Polisi-polisinya akan mati. Kalau Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, nggak tahu kalau Fir'aun Indonesia ditenggelamkan di mana, nggak tahu saya. Dan bagi Allah gampang kok. Udah ada contoh tadi 26 Desember 2004, bukan rakyat Indonesia di Serambi Mekah yang ditenggelamkan ke dalam laut, ya, tapi air lautnya yang disuruh naik ke atas oleh Allah. Dan kalau ingin tahu, silakan Jamaah Al-Hidayah, ya, bikin, ya, biar nggak stres ini kena COVID terus nggak kemana-mana, bikin, ya, wisata ke Aceh sana untuk mengetahui bagaimana perbuatan Allah, ya, melemparkan, mengangkat gardu listrik PLN yang gede sekali, mungkin lebih gede dari Masjid Al-Hidayah ini, dari laut dilempar entah berapa kilometer di daratan. Masih ada Pak sampai sekarang. Saya belum dengar itu dipindahkan lagi ke laut lagi. Belum pernah dengar. Kayaknya otak saya nggak nyampe untuk bisa berpikir gimana cara mindahkannya, ya. Pakai mobil apa gitu. Gede sekali, lebih gede dari ini kayaknya. Harus ada tsunami lagi kalau mau dikembalikan lagi ke laut. Itu pun bisa kalau kehendak Allah. Cuma korbannya pasti ratusan ribu sampai jutaan orang, ya. Kalau seandainya itu terjadi di Jakarta, ngeri saya Pak, karena rumah mertua saya termasuk kena nanti itu, ya. Apalagi ke Bogor, ya. Apa bisa ke Bogor kena? Bisa. Tahun lalu bulan Januari di Cileksa, Bogor, 45 km dari sini. Tinggi Pak, Cileksa itu tinggi. Lah kok banjir itu lo bisa ke atas? Kata kiai di pesantren Desa Pasir Madang, ini Pak Ustadz, air keluar dari sini. Ini dari tanah ini keluar. Padahal tanahnya itu mungkin dengan atap masjid ini sama tingginya dibandingkan dengan daratan di depan kelurahan yang kira-kira jaraknya hanya sekitar, ya, 50 meter. Kok bisa airnya ke atas begitu? Kalau menurut teori air kan dari bawah, air itu menggenang baru ke atas kan? Ini enggak, sononya enggak ada, air belum naik, ini air sudah naik di atas gunung ini. Nah, makanya kita harus hati-hati. Jangan-jangan Fir'aun sudah ada di kelurahan, jangan-jangan Fir'aun sudah ada di desa-desa. Kenapa azab Allah kok nyamber ke sana? Nah, itu yang harus kita hati-hati, ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada Nabi Musa, ini bagian akhir. Nanti kapan-kapan kita kaji lagi secara detail, ya. Tapi bagian akhir aja. Nabi Musa diperintah oleh Allah. Kata Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Berkatalah, berfirman Allah, wahai Musa, idhab ila fir'auna, pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, sebab Fir'aun itu telah berbuat melampaui batas. Tagha, ya.
Nih saking banyaknya ya ayat tentang Fir'aun ini Pak. Sampai ayat yang saya sebutkan tadi, yang saya baca tadi belum ketemu ini. Banyak tentang Fir'aun ini, makanya perlu kita perdalam. Karena tokoh Fir'aun ini sangat menentukan dalam kehidupan. Dan sejarah terus berulang. Nah ini, surah Toha, ayat 24. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Apa artinya? Idhab rasulan, pergilah engkau Musa sebagai Rasulullah ila fir'auna, kepada Fir'aun, waman ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, menteri-menterinya, kepala staf kefir'aunan ya. Innahu tagha, sebab Fir'aun itu tagha. Tagha secara bahasa artinya jawazal haddi fi kufrihi ila iddi'ail ilahiyah. Ini kenapa Fir'aun disebut tagha? Tagha ini perbuatan ya Pak ya, fi'il. Fa'ilnya disebut tagut. Pernah dengar istilah tagut? Itu yang paling dibenci, ditakuti oleh polisi ya. Tuh Ustaz Abu Bakar Ba'asyir sedikit-sedikit ngomong tagut, sedikit-sedikit ngomong tagut. Abu Bakar Ba'asyir itu kiai. Bacaannya apa? Kiai. Quran apa komik Shinchan? Kiai bacaannya Quran apa komik Shinchan? Hah? Kan sekarang lagi rame ya di WA, berfoto dengan membaca buku gitu. Kalau kiai pasti bacaannya Quran. Nah, di Quran tuh ya ketemunya ayat ini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia telah tagha. Tagha artinya melampaui batas. Tagha ini fi'il, perbuatan, artinya melampaui batas. Fa'ilnya, orangnya disebut tagut, perbuatannya tagha, orangnya disebut tagut. Jadi nggak ada yang tagut kalau tidak tagha gitu. Jadi presiden tidak perlu takut dibilang tagut kalau tidak tagha. DPR nggak perlu takut dibilang tagut kalau tidak tagha ya. Polisi juga nggak perlu takut dibilang tagut kalau dia tidak tagha ya, atau tagha. Nah kalau kita berbuat tagha, naudzubillah min dzalik. Apa itu tagha? Jawazal haddi, melampaui batas. Itu tagha, itu tagut. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun sampai dikatakan sebagai tagha, melampaui batas? Jawazal haddi fi kufrihi. Fir'aun itu kufurnya itu kebablasan. Apa kebablasannya? Ila iddi'ail uluhiyah. Karena Fir'aun kebablasan menyeru kepada kaumnya bahwa dia ini harus disembah. Wa qala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itulah kebablasannya Fir'aun. Itulah kezaliman Fir'aun yang paling gede. Bukan cuma motong lehernya Bani Israel, tapi nyuruh bangsa Mesir dan siapapun yang tinggal di Mesir agar menyembah Fir'aun. Itulah dia disebut tagha atau tagut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita, karena siapapun bisa jadi tagut. Tidak hanya presiden, RT aja bisa jadi tagut. Bahkan kiai bisa jadi tagut, sebagaimana dulu ahbar wa ruhban, ulama-ulama Bani Israel dan pendeta Nasrani jadi tagut atau ditagutkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diselamatkan
imannya, akidahnya, iman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, sehingga selamat dalam jalan kehidupannya. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.